Kemarin saya melihat di YouTube channel namanya Eri Pradikyo Channel, dan di situ dikatakan bahwa si siapa namanya Fahim ya, pemilik channel Benteng Akidah, itu ada kemiripan dengan almarhum siapa namanya dulu itu, Ustadz Mahir. Dulu sebutannya Mahir At-Twalibi. Tapi setelah saya teliti ternyata benar juga ya, ada kesamaan di antara dua orang ini. Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengaku orang NU. Dan yang kedua, persamaannya keduanya suka menjelek-jelekkan tokoh-tokoh NU yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Keduanya sama-sama mengaku NU, mengikuti jalur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi di kenyataannya keduanya itu sama-sama tidak suka dengan keturunan Hadratus Syekh. Misal si almarhum Mahir At-Twalibi ini dulu pernah menghina Gus Dur, padahal Gus Dur itu adalah cucu dari Hasyim Asy'ari. Terus si Benteng Akidah ini juga mengaku NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi dalam perjalanannya itu di konten-konten YouTube-nya itu malah seringnya itu menyerang tokoh-tokoh NU yang struktural. Jadi pernah juga menghina siapa itu, Ibu Yeni Wahid, terus banyak lah pokoknya. Terus di dalam konteks agama itu keduanya juga ada kesamaan. Si Ustadz Mahir itu sering mengatakan murtad, sering mengatakan kafir, sering mengatakan bid'ah, sering mengatakan sesat pada tokoh atau orang lain yang tidak sejalan dengannya. Dan ini si Ustadz dari Benteng Akidah ini juga sama polanya, mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan, menyesat-nyesatkan tokoh yang menurut dia itu tidak benar, tapi itu menurut pemikiran dia saja. Jadi kesamaan ini adalah kebetulan atau memang direncana. Maksudnya kebetulan itu ya kebetulan saja si almarhum Mahir itu punya pemikiran seperti itu. Kemudian si Benteng Akidah itu juga pemikiran seperti itu. Kemudian setelah digabungkan ternyata sama. Atau memang si Ustadz Benteng Akidah ini mungkin sebagai penerusnya si Ustadz Mahir itu. Jadi mungkin sudah ada rantai apa ya, rantai penerus lah mungkin. Dan di channel tadi yang mengatakan bahwa si siapa ini Ustadz Fahim ini ada kemiripan dengan Ustadz Mahir, itu malah dikatakan itu adalah si Fahim itu reinkarnasi dari si Mahir ini. Ya bisa saja. Tiba-tiba dengan disintil saja Ibnu Taimiyah itu kaget langsung, oh ini ya Wahabi pasti. Ya kalau dicermati memang ada kemiripan nih si Fahim dengan si Ustadz Mahir almarhum itu, terutama dalam cara bicara dan apa ya, bentuk mulutnya lah, itu hampir sama itu. Ibnu Taimiyah bahkan atun fir raddi 'ala al-Jahmiyyah wal Mu'tazilah. Tapi Asy'ariyah dan Maturidi atau Imam Asy'ari itu memberikan satu penolak. Silahkan dinilai sendiri ya, mirip atau tidaknya itu. Yang tolol tapi sadar akan ketololannya, jahil murakkab, orang yang tolol tapi nggak sadar akan ketololannya. Jadi kalau ngomong itu sama-sama ngototnya, jadi sampai kelihatan urat lehernya ini. Ada kesamaan itu juga. Tiba-tiba dengan disintil saja Ibnu Taimiyah itu kaget langsung, oh ini ya Wahabi pasti. Jadi di video tersebut orang ini mengomentari tentang Gus Fuad Pleret, di mana dia mengatakan itu tadi disentil saja, terus apa seolah-olah Gus Fuad Pleret mereaksi, padahal itu cuma omong kosong, itu nggak ada itu Gus Fuad Pleret mereaksi videonya orang ini. Jadi di channelnya Gus Fuad Pleret itu cuma menempelkan post itu dari Wali Songo Channel, dan di situ berupa tulisan dari Twitter ya itu ya. Yang intinya itu si channel Wali Songo Channel itu kan membela Gus Fuad Pleret, dan di situ dijelaskan tentang hadis tentang 73 golongan atau 70 sekian golongan yang masuk surga kecuali satu, yaitu kelompok zindik
Dan di situ diidentifikasi oleh Wali Songo Channel bahwa ini apa ya, jalurnya si Benteng Akidah ini jalurnya ke Wahabi. Kemudian ini dibantah oleh si siapa ini tadi, Ustadz Benteng Akidah ini. Ya artinya bagaimanapun si Benteng Akidah ini tetap akan menyerang terus channelnya Gus Watpleret, karena mungkin bagi dia Gus Watpleret ini menghalang-halangi gerak langkahnya. Sebab dengan ceramah-ceramah Gus Watpleret itu banyak orang yang menjadi sadar, orang menjadi paham tentang agama, orang menjadi cerdas sehingga tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang sering memanfaatkan agama untuk mencari keuntungan duniawi. Mudah-mudahan umat Islam menjadi semakin cerdas dengan mengikuti tokoh-tokoh NU yang struktural, sehingga tidak mudah dikibuli, tidak mudah dibohongi, tidak mudah diperdaya oleh oknum-oknum yang mengaku NU, padahal tujuannya hanya untuk merongrong NU, untuk memecah belah NU, untuk mengadu domba antar ulama di NU. Mereka itu mengomentari pendapat salah satu tokoh NU yang lagi viral atau lagi terkenal. Kemudian pendapat itu dikupas, dibahas, dan dicari titik kelemahannya. Kalau tidak ada titik kelemahannya, maka dibuat-buat seolah-olah ada titik kelemahannya. Kemudian dengan mudah dikatakan bahwa itu sesat, itu murtad, itu kafir, dan lain sebagainya. Yang intinya hanya untuk mengacaukan, untuk merancaukan, untuk membenturkan sesama orang NU. Jadi sebaiknya lebih waspada lagi dengan ustadz-ustadz model seperti ini.